Nah, baik teman-teman, ini dia soal pekan lalu ya. Jadi ini ada himpunan A, itu adalah himpunan semua mobil buatan dalam negeri. Kemudian yang B, himpunan semua mobil import. Yang C adalah himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 2010. Dan D, himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 200 juta rupiah. Dan E, himpunan semua mobil milik mahasiswa Universitas Uni namanya ya. Nah, kita diminta untuk menggunakan notasi himpunan. Ini yang pertama, mobil mahasiswa di Universitas Uni, produksi dalam negeri, atau diimpor dari luar negeri. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi, mobil mahasiswa di Universitas Uni, ya, berarti mobil mahasiswa berarti ini E ya teman-teman ya. Produksi dalam negeri. Nah, berarti ini mobil produksi dalam negeri. Berarti ini A. Atau diimpor ya dari luar negeri. Berarti ini mobil yang impor ya, B berarti ya. Nah, dalam notasi himpunannya, ini seperti apa? Baik, mungkin teman-teman tahu ya, ini adalah kalimat majemuk sebenarnya ya. Jadi sepertinya ini mobil mahasiswa di Universitas Uni produksi dalam negeri, atau mobil mahasiswa di Universitas Uni diimpor dari luar negeri, sebenarnya gitu. Ya, nah, jadi kayak gini, misalkan ya, hari ini saya membawa buku dan kertas, misalnya. Itu kan artinya hari ini saya membawa buku dan hari ini saya membawa kertas. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya ini tersirat makna bahwa yang diimpor dari luar negeri ini adalah yaitu mobil mahasiswa dari di Universitas Uni ini gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada E juga di sini. Ya, jadi ya kita bisa menyatakan ini sebagai mobil mahasiswa di Universitas Uni yang merupakan produksi dalam negeri. Ya, berarti dia pakai notasi irisan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya dia merupakan ada kata-kata dan dia tersirat di sini. Ya. Kemudian ini dalam kurung atau ya mobil mahasiswa di Universitas Uni juga ya. Kemudian dan dia merupakan mobil import ya, mobil import di sini B. Nah, seperti itu notasinya. Ya. Atau mungkin teman-teman lebih suka ya membuat ini dalam diagram Venn itu boleh ya. Jadi yang pertama kita tahu ya, mobil buatan dalam negeri, misalkan ini A ya. Kemudian mobil import, nah itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi dia saling lepas. Gitu ya. Jadi kalau dalam negeri ya dalam negeri aja. Impor ya impor aja. Jadi dia tuh sebenarnya dua hal yang berbeda. Itu A dan B dia disjoint. Nah, kemudian himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 2010. Nah, ini tentunya ada irisan antara keduanya. Ya, jadi bisa aja kita buat ya mereka saling beririsan ketiga-tiganya itu. Ya, bisa kita buat seperti itu. Ya, jadi ada yang mobil yang dibuat sebelum tahun 2010 yang di dalam ini, ada yang di luar. Nah, berarti yang di luar yang kuning itu. Nah, kemudian, nah ini ada himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 200 juta rupiah. Nah, tentunya dia beririsan dengan C, beririsan juga dengan A dan B juga. Seperti itu. Ya, jadi boleh kita buat yang hijau ini D. Ya. Nah, kemudian himpunan semua mobil mahasiswa di Universitas Uni. Nah, dia juga merupakan irisan, ya, irisan antara keempat hal tersebut. Ya, jadi boleh kita buat ya irisan antara kelima-lima itulah ya, akan di sini. Nah, seperti itu. Ya, ini yang Nah, jadi untuk kalimat yang pertama ini ya, itu kedudukannya ya
mungkin kita zoom saja antara A, E, dan B. Ya, jadi ini ada A, B, dan E. Ya, jadi ini yang kecil ini A, B juga, kemudian yang ini E. Nah, jadi kedudukannya karena ini pakai kata atau, ya, berarti ini dia. Tuh, kalau mau dibuat diagram Venn-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau disuruh menunjukkan mana posisi bahwa ia adalah mobil mahasiswa Universitas Uni dan dia produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri, ya sudah yang ini. Ya. Yang diarsir ini. Ini dan ini. Nah, seperti itu. Baik, itu dia nomor 1. Atau boleh juga kan teman-teman nanti ya dengan menggunakan hukum-hukum himpunan, boleh juga ini E irisan A gabung E irisan B. Nah ini kan sama-sama E irisan, ini E irisan gitu ya. Nah berarti ini boleh menjadi E irisan kayak gitu ya. Baru nanti buka ya. Yang pertama A, kemudian gabung B. Nah, iya. Ya, berarti ini A gabung. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti sifat distributif ini untuk hari ini ya. Walaupun teman-teman mungkin udah banyak yang baca juga PDF yang sudah saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Ini semua mobil produksi dalam negeri. Ini berarti A yang ini boleh dan gitu ya. Dibuat sebelum tahun 2010 yaitu C. Yang lagi, nah ini dan gitu ya. Nilai jualnya kurang dari 200 juta rupiah. Ya, ini adalah. Jadi ini gampang banget ya untuk soal ini, tinggal diiriskan saja. A, irisan C, irisan D. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kata-kata yang atau dan, itu kita pakai notasi irisan. Lanjut, ya. Semua mobil import, berarti ini adalah B. Buatan, nah hati-hati, ini ada komplement nih. Ini kan sebelum. Kalau sebelum itu C. Nah, kalau ini setelah tahun 2010, berarti apa nih notasinya? C komplement. Ya, betul. Nah, kemudian mempunyai nilai jual, ini juga gitu. Ini komplemennya, ya. Lebih ya, berarti dia D komplement. ya betul ya. Saya tulis di sini, ini adalah D komplement. Ya, jadi mudahnya sudah dia adalah B irisan C komplement irisan D komplement. Ya, seperti itu. Udah ya. Oke, ini ada U adalah himpunan mahasiswa. Kemudian P adalah himpunan mahasiswa yang nilai UTS di atas 80. Q adalah himpunan mahasiswa yang nilai UAS di atas 80. Oke. Jadi kalau mau dibuat diagram Venn-nya, tentunya kan ada yang mahasiswa yang nilai UTS-nya aja yang di atas, ada yang UAS-nya aja yang nilainya di atas 80, ada yang mahasiswa yang dua-duanya dapat di atas 80 kayak gitu ya. Makanya ini kita buat dia beririsan. Bisa dipahami nggak? Jadi dia Bisa, Bu. bisa ya. Baik, makasih. Nah, baik, nah, ini boleh kita buat seperti itu. Nah, kemudian U adalah himpunan mahasiswa. Ini nggak apa-apa kita buat U-nya himpunan mahasiswa, himpunan semestanya ya. Jadi kita bicara ini nilai mahasiswa gitu. Baik ya. Nah, seseorang itu mendapatkan nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80. Nah, berarti dari diagram Venn ini kita bisa menobatkan bahwa yang mendapat nilai A itu adalah yang di sini ya. Ya, jadi nilai UTS dan UAS-nya ya dua-duanya itu 80 ya, di atas 80 ya, berarti dan ya itu berarti irisan antara P dan Q. Jadi dia di sini. Nah, kemudian
mendapatkan nilai B jika salah satu ujian di atas 80 ya, bisa UTS-nya aja, bisa UAS-nya saja, berarti dia nih B. Di sini atau di sini. Itu. Dan mendapatkan nilai C jika kedua ujian di bawah 80. Berarti di mana nih kita nulisnya ya, yang di bawah 80 ini? Ya, berarti di luar P gabung Q ya. Berarti di luar lingkaran ini ya. Boleh di semesta. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, semua mahasiswa yang mendapatkan nilai A itu kalau kita tulis notasinya dalam notasi himpunan itu adalah yang P irisan I. Ya bisa dipahami ya. Jadi posisinya dia di tengah-tengah ini. Nah, semua mahasiswa yang mendapat nilai B, ayo siapa yang tahu ini? P beda setangkup Q. Pintar. P beda setangkup dengan Q. Betul ya? Atau mungkin kalau teman-teman lupa, ya udah itu boleh juga. Jadi boleh ini apa? P dikurang Q gabung dengan Q dikurang. Itu boleh juga. Tapi lebih elegan kalau teman-teman gunakan beda setangkup ini. Oke. Kemudian yang terakhir, semua mahasiswa yang mendapat nilai C. Aduh, kasihan ini. Ini adalah apa? Ya kalau kita anggap U ini adalah juga sama dengan himpunan S, ya maka kita cukup P gabung Q dalam kurung komplement. Ya, atau kalau misalkan kita bilang, ya sudah ini U-nya ya, sama aja sih sebenarnya. Itu berarti U dikurang P. Itulah dia ya, mahasiswa yang kurang beruntung yang mendapat nilai C. Baik teman-teman, itu dia review kita untuk pertemuan pekan lalu ya, sekaligus menjawab teman-teman tentang latihan ini. Ya, saya yakin sudah banyak yang mengerjakan dan benar ya, cuma nggak apa-apa ini untuk verifikasi. Oh ya, menariknya ya kalau kita belajar himpunan ini memang kadang tidak tunggal ya cara kita menyatakan himpunan ya. Contohnya yang ini sama dengan yang ini ya, dan sebagainya. Oke, nanti akan kita lihat, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu apakah bisa dipahami teman-teman?